شريك له وأشهد أن عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita ucapkan segala puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia limpahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama nikmat kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam rangka konsolidasi iman adab muadib yang insya Allah akan diisi langsung oleh guru kita semua yaitu Dr. Ridho Supraha. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarganya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Mari kita awali acara qiyam kita di malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke acara berikutnya, yaitu jalannya qiyam kepada beliau Ustadz Dr. Ridho Supraha. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Iya, baik. Di sini yang pasangan berarti cuma satu ya. Ustadz Adib sama Ustadz Zain samping-sampingan duduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara Anda jelas, Ustadz Supriyadi? Alhamdulillah Ustadz, suaranya jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pendidik, para guru, para muaddib, muaddibah yang mudah-mudahan selalu istiqomah. Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islamis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para muaddib-muaddibah seluruhnya, pada edisi Qiyam ke-27 ini saya mengambil dari kitab Adabud Dunya wad Din yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Imam Al-Mawardi adalah seorang qadil qudah, ya hakimnya para hakim, dan beliau adalah seorang hakim imam dalam mazhab Syafi'i. Dan tentu kita di dunia pendidikan ketika menggunakan atau menetapkan ya mazhab Syafi'i sebagai panduan kita dalam beribadah, tentu saja itu sangat terkait dengan bagaimana kita membangun kedisiplinan ya dalam berpikir. Dan mazhab Syafi'i adalah satu di antara
mazhab yang dikenal dalam kedisiplinan berfikirnya. Eh, dari kitab Adabud Dunya wad Din, kitab yang sangat baik berbicara tentang adab yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, terdapat bagian pada bab yang kedua, yaitu saya mencoba mengambil sedikit saja nasihat-nasihat beliau yang dituangkan kepada para guru sebagai wasilah turunnya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam jiwa murid-murid kita. Dan nampaknya beliau sangat memperhatikan dua hal penting dalam kaitannya dengan adab guru ini. Yakni beliau menggarisbawahi ada dua adab utama guru, ya, ada dua adab utama guru yang penting untuk dijaga. Karena seorang guru itu dia dikenal dengan orang yang memiliki keluasan ilmu. Seorang guru itu dia dikenal dengan sosok yang memiliki kedalaman pemahaman. Maka eh, seorang guru itu penting menjaga kebersihan hatinya di tengah kemampuannya memiliki ilmu yang tinggi. Yaitu yang pertama, hendaknya seorang guru itu dia bersikap rendah hati atau tawadhu, ya, dia rendah hati dan tawadhu. Yang kedua, hendaknya seorang guru itu dia menjauhi kesombongan. Dan ini tentu melengkapi, ya. Kalau orang itu tawadhu, maka insya Allah dia tidak berada dalam kesombongan. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari memiliki sifat sombong dan tidak memiliki rendah hati. Nah, penjelasannya kata beliau bahwa sifat rendah hati itu wajib dimiliki seorang guru karena dia adalah sifat yang mulia. Dan kalau orang tidak memiliki sifat eh, eh, sifat yang mulia ini, nanti dia akan dihinggapi dengan sifat kesombongan. Dan sifat kesombongan itu adalah sifat yang menjijikkan, kata beliau, yang harus selalu dijauhi. Ya, bayangkan, kata beliau, kalau orang-orang awam, ya, orang-orang awam tidak cocok memiliki sifat kesombongan, bangga diri, ya. Jadi kan kata Nabi SAW, kita teringat pesan beliau bahwa al-kibar batrul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah manusia. Ya, jadi kita ini dalam hidup tidak boleh menolak kebenaran, apalagi memandang rendah manusia. Apalagi kalau itu orang awam. Ya, orang awam memiliki sifat sombong, bangga diri, itu buruk. Nah, tapi kalau orang berilmu yang sudah punya ilmu, ternyata juga sombong, itu tentu jauh lebih besar keburukannya. Nah, ini kata beliau. Ya. Berikutnya, bahwa bangga diri itu adalah wujud kekurangan diri. Dan itu bertentangan dengan kebaikan. Justru seseorang yang dia memiliki ilmu, dia tidak mungkin bangga diri. Kalau dia punya sifat bangga diri itu berarti dia punya kelemahan, punya kekurangan. Nah, berarti dia sudah mengurangi kebaikannya. Nah, dalam hal ini Imam Al-Mawardi mengangkat pesan Nabi SAW, sifat ta'ajub itu akan memakan kebaikan. Sebagaimana api yang dia melalap kayu bakar. Artinya kalau orang itu punya sifat bangga diri, itu kebaikan-kebaikannya akan mudah ya terhilang, terbakar.
ya, menjadi arang, menjadi debu, menjadi abu gitu. Nah, maka kita diingatkan untuk tidak memiliki sifat ta'ajub ini. Beberapa poin-poin penting yang juga saya kumpulkan dari kitab ini adalah, kata beliau, sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak ibadah. Ya, hal ini tentu kita sudah pahami ya. Banyak nas yang menjelaskan bahwa betapa keutamaan ilmu itu. Makanya seorang guru itu dia harus berkorban luar biasa, baik waktunya maupun hartanya untuk mendapatkan ilmu, ya, untuk mendapatkan ilmu. Begitu seorang guru itu sudah tidak memiliki semangat untuk menuntut ilmu, ya, dia sudah tidak menghargai ilmu, sebenarnya dia sudah tidak layak menjadi seorang guru. Makanya sering saya sampaikan dalam banyak forum itu, sebuah sekolah itu tidak butuh guru yang pintar, tapi dia butuh guru yang menerus mau belajar. Ya, karena begitu guru berhenti belajar, maka berhenti pula lah sebenarnya kelayakannya untuk menjadi guru. Dan ketika seorang guru tetap belajar, maka dia tetap merawat ya jalan Rabbani itu, karena kita faham dalam Quran surat Ali Imran ayat 79 disebut Rabbani itu adalah karena dia terus semangat mengajar dan terus semangat belajar. Ya, bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dan seorang yang berilmu adalah ketika dia semakin tunduk dan khusyuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara kita mengukur diri kita apakah kita ini berilmu atau tidak adalah apakah kita semakin uh, menikmati sholat, semakin mencintai sholat, semakin bersemangat dalam menjaga sholat-sholat kita, ya, semakin istiqomah dalam menjaga yang wajib dan menyempurnakan yang sunnah, ya. Makanya saya sering sampaikan sholat-sholat subuh kita itu jangan sampai kemudian ada yang bolong, karena itu energi hari itu, ya, dia sangat jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya saja lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi subuhnya, ya. Nah, begitu juga kita upayakan qiyamul lail, ya, sehingga kemudian hari itu menjadi hari yang menyegarkan, hari yang penuh keberkahan, ya, dan itu adalah ukuran daripada kita memiliki ilmu itu. Betapapun kita memiliki ilmu yang banyak, kesannya, tapi kalau kemudian kita tidak merasa bahagia dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya kita baru tahu, ya, baru memiliki banyak pengetahuan, belum memahami hakikat ilmu itu. Berikutnya kata Al-Mawardi bahwa ukuran kebodohan seseorang itu adalah saat dia membanggakan pendapatnya sendiri. Dan dia menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Dia tidak mau menerima, ya, masukan, ya, yang ilmiah. Dia tidak mau menerima tambahan-tambahan dari orang lain yang otoritatif gitu. Maka seorang guru yang dia memiliki ilmu, hatinya damai, jiwanya sabar. Dia tidak akan pernah meninggalkan, ya, kenikmatan mengajar. Ya, betapa banyak guru-guru dalam sejarah peradaban itu yang mereka meninggalkan mengajar karena ingin berdagang, ya kan? Banyak alumnus Timur Tengah pulang nggak mau pulang karena dagang saja, ya, karena dagang itu lebih menguntungkan. Maka dia sebenarnya merugi. Kenapa? Karena ulama-ulama dulu mereka justru berdagang untuk semakin mengokohkan jalan pendidikannya atau jalan mengajarnya gitu. Misalkan Imam Nu'man bin Sabit Abu Hanifah. Beliau pedagang supaya dia bisa
membiayai pendidikan atau dakwahnya. Ya, Imam Syafi'i berdagang, Imam Ahmad bin Hanbal berdagang gitu. Jadi berdagang itu sesuatu yang saya kira wajib dimiliki oleh seorang guru supaya dia semakin kokoh dalam dunia pendidikan gitu. Makanya sangat dianjurkan setiap guru itu punya produk dagangan, ya, punya produk dagangan itu sangat dianjurkan. Bahkan setiap sekolah harus memfasilitasi guru-gurunya untuk berdagang produk-produknya langsung gitu ya. Ya, karena dagangnya seorang guru itu akan melengkapi kemuliaannya, ya, hidupnya sunnah-sunnah Rasul SAW dalam dirinya. Ya, jadi berdagang itu jangan sampai meninggalkan dunia pendidikan. Ya, justru akan menguatkan dunia pendidikan. Dan dia tenang dalam pendidikan. Kenapa? Karena dia sudah paham alur berpikir dalam pandangan hidup Islam itu. Nah, berikutnya beliau juga menyampaikan poin-poinnya bahwa Allah akan merendahkan orang yang sombong dan tinggi hati. Itulah pentingnya kita jangan sampai sombong dan tinggi hati. Sementara Allah akan meninggikan orang yang rendah hati gitu. Ya, Allah akan meninggikan orang yang rendah hati. Dan beliau mengangkat Quran surat Yusuf ayat 70. Ya, ketika Allah mengatakan narfa'u darajatim man nasya wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Kami angkat, kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki. Dan ketahuilah bahwa di atas tiap orang-orang yang merasa memiliki ilmu, itu ada lagi zat yang maha mengetahui. Masih ada yang lebih alim daripada kita. Maka jangan kita merasa cukup dalam menuntut ilmu. Hatta kita punya ilmu yang banyak pun, ya, masih ada yang lebih alim daripada kita. Nah, sebagai penjelasannya kata beliau, ilmu itu banyak sekali. Ya, cabangnya luas. Saking banyaknya cabang ilmu itu, mustahil kan dikuasai hanya oleh seorang manusia. Itulah kenapa kita perlu kerjasama dalam ilmu. Kita perlu sinergi keilmuan dengan para penuntut ilmu lainnya. Ya, karenanya semua ilmu dia akan berusaha diambil oleh semua manusia. Nah, di sini maksudnya ada sinergi. Maka pemahaman itu akan mendorong kita bahwa kita ini punya keterbatasan dalam memahami sesuatu. Makanya kita jangan sombong. Ya, beliau juga mengangkat dari kitab Mansurul Hikam, jangan lihat banyaknya orang yang bodoh darimu, tapi lihatlah yang lebih banyak ilmunya darimu. Ya. Jadi kalau kita melihat, wah saya ini sudah alim, tapi banyak yang lebih alim dari saya ternyata. Nah, itu kita akan jauh dari kesombongan. Tapi kalau kita melihatnya, wah saya alim sendiri, yang lain pada tidak tahu. Nah itulah yang akan membuka pintu ke kesombongan itu. Ya, maka kata beliau, orang yang sering membanggakan dirinya dan menyombongkan dirinya, itu pertanda ilmunya sedikit. Ya, jadi kalau ibarat ilmu itu ada 3 jengkal, merasa sombong itu karena dia baru level pertama tuh sebenarnya. Kalau dia menanjak ke level berikutnya, akhirnya dia baru tahu bahwa ternyata apa yang dimiliki itu belum ada apa-apanya. Ya, belum ada apa-apanya. Hari ini kan banyak orang-orang yang baru belajar tapi kemudian lebih galak dia dari ilmunya, dari gurunya. Ya, lebih keras daripada ilmunya. Padahal dia baru dalam belajar. Itu sebenarnya dia baru pada di level pertama. Ya. Sementara guru-gurunya sudah berada di level yang tinggi. Nah, seandainya dia mengikuti jalan gurunya, dia akan sadar tuh bahwa ternyata ya dia belum punya apa-apa selama ini. Tapi dia merasa cukup gitu. Maka merasa puas dengan apa yang dimiliki itu sama dengan meninggalkan kecerdasan menuju kebodohan. Ya. Merasa puas dengan apa yang dimiliki itu sama dengan meninggalkan kecerdasan menuju kebodohan. Ya, merasa puas dengan apa yang dimiliki sama dengan meninggalkan kecerdasan menuju kebodohan. Jadi kalau kita merasa puas, berarti kan kita tidak mau belajar lagi. Berarti kita tidak membuka diri untuk meningkatkan kecerdasan kita. Nah, pada saat itu sebenarnya kita sedang berada dalam kebodohan. Kenapa? Karena orang lain terus belajar. Orang lain terus meningkatkan
pengetahuannya. Maka beliau mengangkat doa dari Al-Jahiz, ya, yang diambil dalam kitab Al-Bayan. Isi doanya adalah, ya, Al-Jahiz berdoa, ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dari fitnah ucapan, sebagaimana kami berlindung kepadamu dari fitnah perbuatan. Kami berlindung kepadamu dari melakukan hal yang tidak baik menurutmu, sebagaimana kami berlindung kepadamu dari rasa tinggi hati atas kebaikan yang kami kerjakan. Kami berlindung kepadamu dari keburukan, lancang berbicara dan omong kosong, sebagaimana kami berlindung kepadamu dari keburukan gagap dan kesulitan mengutarakan maksud. Ya, jadi kita punya tujuan baik, tapi terkadang kita tidak mampu untuk menyampaikannya secara baik sehingga diterima dengan baik oleh murid-murid kita. Gitu. Beliau juga kemudian mengangkat Quran surat Al-Kahfi ayat 66. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dulu Nabi Musa pernah berkata kepada Khadir, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Dan Nabi Musa adalah contoh yang baik yang mengingatkan kepada kita untuk tidak sombong dalam keilmuan dan terus belajar dan mencari orang-orang yang lebih berilmu daripada kita untuk kemudian kita mengambil faidah darinya. Maka kalau kita memiliki keterbatasan ilmu dan kita ditanya untuk sesuatu yang kita tidak ketahui, kata Imam Al-Mawardi, mengatakan aku tidak tahu bukanlah aib. Ya, itu tidak aib mengatakan aku tidak tahu. Kenapa? Karena memang tadi seperti beliau jelaskan, cabang-cabang ilmu itu begitu luas. Jadi sangat wajar kita ini tidak mengetahui sebagian besar persoalan. Dan menyebutkan Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui, itu akan menyejukkan. Mengingat memang sedikitnya ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Jadi tentu Allah yang lebih mengetahui daripada kita. Ini adalah adab menjawab perkara yang tidak diketahui. Ada dua pecandu yang tak pernah puas menurut Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau mengangkat dua ayat nih. Ya, mengangkat dua ayat. Yang pertama Quran surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Manusia itu benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Padahal dia harus sadar hanya kepada Rabb-nya lah dia kembali. Ya. Nah, kemudian beliau mengangkat juga Quran surat Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya dari kalangan para ulama. Jadi beliau seakan-akan mengatakan kepada kita ya untuk tidak merasa pernah puas ya dengan apa, dengan ilmu. Ya, tidak pernah merasa puas dengan posisi kita hari ini di hadapan Allah sehingga kita terus ingin meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Sebagai muhasabah ya atau slide terakhir, Imam Al-Mawardi mengangkat ya satu fenomena ya, satu fenomena. Ada orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Nah, orang itu adalah orang alim. Banyaklah bertanya kepada orang seperti itu. Yang kedua, ada orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu sebenarnya tahu. Maka ingatkanlah orang seperti ini karena sebenarnya dia adalah orang yang sedang lupa. Yang ketiga, ada orang yang tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, orang ini bagus. Bimbing dia karena dia butuh bimbingan. Tapi ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Nah, orang ini bodoh. Tinggalkan dia karena dia tidak butuh ilmu. Dia hanya butuh hawa nafsunya. Karena itu bab kedua dari kitab Adabud Dunya Waddin itu
ditutup di antaranya dengan satu hadis, ya, di mana Nabi SAW mengatakan, hormatilah orang yang engkau jadikan guru dan hormati pula orang yang menjadikanmu guru. Ya, hormatilah orang yang engkau jadikan guru dan hormati pula orang yang menjadikanmu guru. Demikian kira-kira beberapa risalah nasihat dari Imam Al-Mawardi. Kita ambil keberkahan dari kitab beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga ya para muadib muadibah seluruhnya dimanapun berada untuk tidak memiliki dua keburukan itu dan menjadi pribadi yang haus dengan ilmu hingga menjelang wafat pun kita tetap haus dengan ilmu, tetap memuliakan ilmu, tetap rajin hadir dalam majelis-majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk ya menjadi orang-orang yang menikmati menyembah Allah Subhanahu wa taala, menikmati dalam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penugasan-penugasan dalam keilmuan itu jangan dianggap beban. Karena begitu kita menganggap penugasan itu menjadi beban padahal itu penugasan dalam ilmu, ya, pada saat itu kita sedang menurunkan derajat kita, ya, dan merendahkan diri kita, ya. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan sebagai apa namanya? Sebagai satu taklimat ya, bahwa sekolah-sekolah kita kan akan libur ya, akan libur di pekan akhir bulan ini dan secara umum di Indonesia ya, dan baru masuk lagi nanti pada pekan kedua ya di tahun depan ya. Eh, kita buat program ya, Sekolah Islamisasi Sains. Nah, maka teman-teman pendidik yang mencintai sains Islam, nah itu diundang ya untuk mendapatkan sertifikasi dari program tersebut yang diselenggarakan nanti oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Bagi yang belum mendaftar, silakan untuk mendaftarkannya. Demikian dari saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ucapkan banyak terima kasih, syukron kepada Ustadz Jazakallah khairan yang telah memberikan nasihat-nasihat yang Masya Allah luar biasa yang diambil dari kitab Adabud Dunya wad Din karya Imam Al-Mawardi. Baik, berikutnya Ustadz dibuka pertanyaan tidak Ustadz? Boleh kalau ada. Nah, baik Ustadz. Dipersilakan jika ada teman-teman wajib sekalian yang ingin bertanya, boleh acungkan tangan, raise hand. Tidak ada ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita Kalau cukup tidak ada, Ana yang izin bertanya ya. kepada Ustaz. Pertama kepada Ustadz Baba. Apakah dua adab utama guru menurut Imam Al-Mawardi tadi? Silakan. Rendah hati dan tidak sombong kan? Luar biasa. Memang Ustadz Baba ini dikenal ya pribadi yang rendah hati dan tidak sombong ya. Masya Allah. Berikutnya Ustadz Hafiz ya. eh Yaitu apa namanya? Kenapa kita itu tidak boleh sombong dan harus rendah hati menurut Imam Al-Mawardi? Cek cek. Kedengeran Ustaz ya? Iya, kedengaran.
Kenapa tidak boleh sombong? Karena apa namanya? eh, Sombong itu apa pakaian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Afan tadi anak kurang. Ya, baik. Silakan Ustadz Ridwan ditambahkan. Ya, Zat. Eh, kenapa kita nggak boleh sombong? Karena Allah akan merendahkan orang yang sombong. Itu tadi dijelaskan di dalam Quran surat Yusuf ayat ke-70. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, cukup itu pertanyaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti slide-nya kita bagi. Baik Ustaz, Alhamdulillah, syukron. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz. Baik, tiba di acara terakhir. Mari kita tutup agenda qiyam kita di malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjutkan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.